Sebenarnya jelas kan? Keluarga Pak Tama itu emang beruntung. Karena pernah nolongin keluarga Om Hadi. Segitu doang. Oh, jadi begitu ceritanya. Tuan Edi, semua dokumen sudah lengkap. Apakah mungkin sekarang saat yang tepat untuk mengungkap identitas Tuan Muda? Maaf Tuan, Edwin, kalau begitu izinkan saya untuk membantu. Saya janji saya tidak akan mengungkap identitas Tuan Muda. Baik. Terima kasih kamu sudah banyak membantu Adrian. Sebetulnya kejadian kemarin itu cuma salah paham saja. Jadi bagaimana kalau kita duduk saja, kita bicarakan baik-baik? Boleh. Saya nggak ada urusan sama kamu. Oh. Terlalu keras kata-kata Om Hadi. Apa? Keras. Apakah Jakarta nantinya masih akan ada tetap keluarga Surya atau tidak? Itu baru hal penting. Sekarang saya nggak ada urusan. Tuan Hadi, jangan lupa ya, keluarga Surya sebentar lagi akan menjalin kontrak kerjasama dengan Pratama dengan nilai ratusan triliun. Paham? Dan pada malam hari ini juga akan ada penandatanganan yang sangat mendesak. Jadi mulai sekarang, Anda berada di hadapan saya, rasanya tidak pantas untuk berkata kasar. Apalagi kamu berani menatap seperti itu. Paham? Kamu sama gue? Iya. Kenapa? Tapi kenapa? Tapi Kalau saya bukan hanya berani menampar kamu. Berani kamu ya? berani. Berani kamu bicara soal proyek triliunan, ha? Berani kamu? Kita lihat aja. Kita lihat aja. Dasar kamu. Kita lihat aja. Evin, apakah sore ini kamu masih punya kesempatan untuk mendatangani sesuatu? Ya? Kita lihat aja. Saya tahu. Om Hadi mau menggagalkan rencana kita, kan? Asal kamu. Udah. Berani kamu. Udah, jangan kebawa emosi. Udah. Oh, kalian berdua nggak ada urusan sama saya. Saya nggak level berurusan sama kalian berdua. Om Hadi, jangan terlalu menindas. Saya masih punya Darto Gunawan. Dan dia akan bantu kita. Hadi! Apa sih kamu? Hah? Berani kamu? Tuan Muda, menampar mereka ini sebenarnya masih terlalu ringan, Bang. Udah, biarin aja. Mereka udah masuk tanpa izin. Jadi biar aja mereka pergi dari sini. Pergi? Pergi kemana? Semua barang-barang antik ini belum jelas asal-usulnya. Jelasin dulu ke kita, baru kita bisa pergi. Tuan Kevin, jangan terburu-buru. Bagaimana kalau barang-barang ini pemberian Tuan Hadi? Iya benar. Sebagian barang yang ada di sini adalah pemberian saya. Kenapa? Ada masalah? Om Hadi, bukannya saya meremehkan Anda. Tapi emangnya, Anda itu mampu untuk beli barang antik sebanyak ini? Pak Bagas, beritahu dia, berapa total harga semua barang ini? Ngomong, Bagas. Kalau secara kalkulasi, nilainya minimal 40 triliun. Selain museum besar atau jaringan pencuri kelas atas, saya benar-benar tidak bisa bayangin siapa yang mampu ngumpulin harta sebanyak ini. Dengar itu, Hadi Ibu. Dengar, 10 triliun. Apa Om punya? Sebanyak itu uang? Hah? Oh, mungkin Kevin. Dia itu terlibat dalam pencurian mata mereka. Om udah, biarin aja. Barang itu emang milik kita. Tapi kalau misalkan mereka mau serahin, ya udah, serahin aja. Karena kita emang gak salah. Tuan Muda, Aden gak usah khawatir. Semua barang-barang yang ada di sini itu sudah ada sertifikat resminya. Apa? Om gak bercanda kan? Beneran kan?
Tuan Muda nggak perlu banyak berpikir. Yang perlu Tuan Muda lakuin sekarang adalah memberikan perintah. Dan sertifikatnya akan langsung dibawa masuk ke sini, Tuan. Perintah. Bawa masuk. Itu sertifikatnya. Tentu saja. Kalian berdua perhatikan baik-baik ya. Itu menandakan kalau semua barang yang ada di sini adalah milik Tuan Muda Adendra. Sekarang kita buka dan kita lihat semuanya bersama-sama. Kamu buka. Enggak mungkin. Saya yakin semua itu palsu. Semua sertifikat itu pasti palsu. Kejahatan besar ini. Tenang, Kevin. Tadi itu saya diam-diam sudah menghubungi petugas. Sebentar lagi petugas museum akan datang untuk memeriksa semuanya. Kita lihat. Ya, silakan aja. Saya akan menunggu dengan senang hati. Om Ade, Om bener mau ngasih semua barang ini ke keluarga kita? Tuan Muda, tolong Tuan Muda jangan bicara seperti itu terus. Kalau Tuan Muda terus-terusan bicara seperti itu, malah saya jadi nggak enak, Tuan. Ini nggak mungkin kan semuanya asli. Walaupun tanpa sertifikat, kualitas barang seperti ini semua sudah pasti asli. Oke, kita lihat aja. Kita tunggu petugasnya. Kalau sampai semua barang ini palsu, kalian semua akan menanggung akibatnya. Termasuk Anda, Hadi Wibowo. Kamu nggak akan saya lepaskan. Ada laporan dugaan peredaran artefak ilegal di sini. Iya, Pak. Saya melapor. Pak, mereka pencuri makam. Dan semua barang-barang itu, Pak, saya yakin semua barang itu palsu. Tolong, Pak, dicek keasliannya, Pak. Itu fitnah. Silakan kalian mau periksa barang dan sertifikatnya. Itu asli apa bukan? Tapi kami bukan pencurinya. Tenang, kami tidak menuduh siapapun. Dan kami juga tidak akan membiarkan pelanggaran hukum lolos begitu saja. Barang-barang ini semuanya asli. Sebagian memang berasal dari temuan arkeologi yang tercatat. Tapi lebih banyak lagi muncul di rumah lelang internasional. Sertifikatnya sudah saya periksa satu-satu. Tanda anti pemalsuan, cap baja, serat kertas, dan nomor arsip semuanya asli. Dan setiap sertifikat ini tercatat resmi di arsip Christie's Auction House. Setelah hasil pemeriksaan, asal-usul artefak di rumah ini jelas dan sah. Tidak ada bukti bahwa barang-barang ini berasal dari pencurian situs bersejarah. Laporan seperti ini memang penting untuk mencegah kejahatan budaya. Namun, menuduh orang baik tanpa bukti juga bisa berujung tanggung jawab hukum. Terima kasih atas bantuan kalian. Berkat kalian, semua hasilnya kelihatan. Terima kasih, Pak. Kami masih ada tugas lain. Permisi. Ini nggak mungkin. Kalian semua kecongkol, kan?
Dan petugas itu orang suruhan kalian kan? Iya kan? Sekarang lo nggak punya alasan lagi kan? Hah? Gue minta sekarang kalian berdua keluar dari sini. Enggak. Saya nggak akan pergi. Dan saya akan melaporkan lagi. Karena saya tahu mereka semua sekongkol sama kalian. Iya kan? Keterlaluan ya kamu. Udahlah, jangan kayak gini terus. Oke. Kita anggap aja semua barang ini legal. Tapi masa depan tetap milik keluarga Surya. Yona Wijaya, anak saya ini menyukai kamu. Itu artinya keberuntungan buat kamu. Kenapa kamu nolak? Hah? Dan jangan lupa, keluarga Surya itu akan mengangkat tinggi-tinggi derajat kamu. Keluarga Surya sebentar lagi akan kerjasama dengan keluarga Pratama. Itu artinya kamu juga bakal bisa menikmati semuanya. Paham? Fiona bukan orang seperti itu. Oh, Dan saya yakin Fiona nggak akan mau. Ini peringatan terakhir dari saya. Segera tinggalkan tempat ini. Kalau enggak, saya akan panggil Pak Slamet dan Pak Surip. Pak Slamet dan Pak Surip. Oke. Kita bakal pergi. Tapi Om Budi, Bu Maya, dan Fiona ikut pergi bareng kita. Kalau enggak, kita semua nggak ada yang pergi dari sini. benar. Mohon maaf ya. Keluarga Surya pantang pergi dengan kepala tertunduk seperti anjing telah berperang. Sorry. Om, tolong panggil Pak Slamet dan Pak. Selamat. Surip. Selamat. Om Hadi, berhenti. Siapa? Takut. Om Hadi. Om Hadi harus tahu. Kita ini bukan cuma keluarga Surya. Tapi kita sebentar lagi akan gabung dengan Pratama Group. Kenapa saya nggak pernah dengar hal itu ya? Surat kontrak itu sudah pasti Om Hadi. Dan malam ini kami akan tanda tangan kontrak itu. Tunggu, ini benar-benar lucu loh. Saya kenapa sama sekali nggak pernah dengar hal itu ya? Kalian menghayal kali. Itu karena Om Hadi udah disingkirkan. Emang Om kira dengan memutus kontrak dengan keluarga Surya, kami gak bisa jalan lagi? Masih banyak Om. Biar Bapak kasih tahu. Asal kamu tahu, Hadi, kita ini sudah menghubungi Darto Gunawan dari PT Nusantara Karya. Hadi sama Darto Gunawan itu ya sama-sama posisinya. Sebagai tangan kanan Pratama. Cuman jelas. Darto Gunawan itu lebih hebat daripada kamu. Lebih kualitas. Kamu gak ada apa-apanya. Jadi, kontrak bernilai ratusan triliun sudah pasti jatuh ke tangan kami. Sebegitu yakinnya ya kalian? Darto Gunawan. Bukannya dia kepala desa kami? Pak, sebenarnya kita ini keluarga biasa aja kan? Kontrak ratusan miliar udah pasti didapat. Kevin, sebenarnya Tante cukup menghargai kamu. Cukup, Maya. Gak usah ngomong apapun. Fiona, ini kesempatan terakhir buat kamu. Nanti, gak akan lagi ada kesempatan seperti sekarang. Saat aku tanda tangan kontrak dengan nilai ratusan triliun, keluarga manapun akan kuhancurkan dengan satu gerakan tangan. Dan saat itu terjadi, gak akan ada lagi pikiran baik-baik seperti sekarang. Udahlah, gak usah mimpi. Mimpi. Saat aku beneran tanda tangan kontrak itu, kalian semua yang di sini akan kupastiin, akan aku habisin satu persatu. Termasuk keluarga Wijaya. Tante, apa Tante nggak mau memperjuangin keluarga Tante? Kamu memang benar-benar yakin akan tanda tangan dengan keluarga Pratama Group malam ini? Sudah pasti. Dan tantangan itu akan terjadi malam ini.
Kalau nggak terjadi, saya, Kevin Surya, akan keramas dan berdiri terbalik. Oke, saya mengerti. Maya, kamu apa-apaan sih? Mas Undaya, kamu tuh sama sekali nggak pernah mikirin masa depan anak kita. Apalagi keluarga Wijaya. Lebih baik aku yang maju sendiri. Fiona, cepat kamu sini. Kalau kamu ikut keluarga kampung itu, kamu nggak akan pernah punya masa depan. Dan kalau kamu ikut keluarga Surya, yang sebentar lagi akan menjadi perusahaan yang bernilai ratusan triliun. Kita akan punya harapan bagi kita. Ya udah, Mah. Kalau kayak gitu Mama aja yang nikah. Fiona. Biasa. Perempuan nggak tahu diri. Apa lu bilang? Kenapa? Emosi dengan gue ngomong kayak gitu? Tadi gue bilang, perempuan nggak tahu diri. Apa? Kalau lu berani pukul gue, lihat aja sendiri. Gue akan pastikan lu dan keluarga lu akan gue hancurin. Jaga mulut lo ya. Tuan Edwin, apa perlu saya beresin sekarang? Jangan, gak usah buru-buru. Orang yang kita tunggu sudah hampir sampai. Baiklah. Adrian. Udah. Jangan gegabah. Dan bajingan lo. Cuma bisa main pukul doang lo. Fiona, itu cuma cewek yang lo sewa dari perusahaan penyewaan pacar, iya kan? Apa? Dasar gila lo. Demi cewek yang gak ada hubungan apa-apa sama lo berani mukul gua. Calon pemimpin keluarga Surya. Tante, kemarin aku nunggu sembara tentang perusahaan penyewaan pacar. Dan aku di sana ngobrol sama orang yang namanya Yuni. Hai, kamu sewa pacar ya? Enggak semua orang bisa naik mobil gua. Pergi sana. Sialan, aku laporin ke platform. Zaman sekarang semua bisa disewa. Yuni. Sekarang semua udah kebongkar kan? Kamu itu cuma aktor bayaran. Dan lo cuman petani miskin yang sok jagoan. Iya, kamu bener kok. Awalnya aku cuma pacar sewaan aja. Tapi seiring berjalannya waktu, aku beneran jatuh cinta sama Adrian. Dan hari ini aku udah di sini, milih Adrian, karena aku bener-bener sayang sama dia. Dan aku gak menyesal. Oke. Kita lihat aja nanti. Setelah aku tanda tangan kontrak dengan keluarga Pratama, akan aku pastikan semua orang yang ada di sini akan bertekuk lutut di hadapanku. Tuan, orangnya sudah datang. Adrian, kok dia malah tahu ya sejauh itu? Adrian, sebenarnya apa yang terjadi? Ya. Kalian bisa ceritakan ke kami secara pelan-pelan. Kami gak akan nyalahin kalian kok. Ya. Wah. Emang waktu itu aku lagi mencari seseorang di tempat miliar itu untuk menemani aku di malam tahun baru. Tapi mungkin Fiona salah masuk mobil. Jadi aku rasa Fiona ini emang pacar sewaan. Adrian, kamu tuh bener-bener anak nakal ya. Kamu berani macam-macam sama kami. Mama kecewa sama kamu. Adrian, sekarang gimana? Orang yang kita tunggu sebentar lagi sampai.
Gimana kejadian begini? Taruh deh. Fiona, Tante mau nanya sama kamu. Sedangkan perasaan kamu sendiri gimana sama Adrian? Kamu tulus sama dia? Tante, kalau boleh jujur, sebenarnya emang cuman karena salah naik mobil aja. Tapi lama-lama Fiona jadi sayang sama Adrian, Tante. Tapi kita ini dari keluarga yang sederhana loh. Tinggal di desa terpencil. Dan kamu bisa lihat kehidupan kita seperti ini. Apa kamu terima? Terima, Tante. Nggak apa-apa. Serius? Dengan seperti ini kamu tuh turun kasta loh. Kamu siap? Siap, Tante. Di sini tuh suasananya nyaman, udaranya juga enak. Seneng kok di sini. Iya, Fiona juga beruntung sih bisa dapetin Adrian. Cuman Adriannya belum ngelamar Fiona, Tante. Kom. Kamu mau beneran nikah sama aku? Mau dong. Boleh nggak? Aku ngelamar kamu beberapa hari lagi. Di sini lagi banyak orang. Dan jujur, aku malu. Dan belum siap. Iya, nggak apa-apa. Entah ini awal yang baik atau awal masalah. Hebat kalian ya. Kalian tuh anggap kami apa? Cuman angin, iya. Fiona Wijaya, aku ini sudah cukup menghormati keluarga kamu. Bahkan aku ingin menjadikan kamu sebagai mantu keluarga Surya. Tapi kamu malah memilih anak kampung untuk mempermalukan keluarga kami. Ingat, semua itu akan aku catat. Iya. Setelah kami tanda tangan kontrak dengan keluarga Pratama, kalian semua akan saya singkirkan. Sudah cukup. Ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Apalagi sebelum kalian pergi, ada beberapa hal yang harus diluruskan. Kalau mau ngomong, cepat saja. Kami sibuk. Kalau ngomong sama bokap gue, jaga mulut lo. Hadi, apakah semua sudah siap? Semuanya sudah siap. Baik. Kevin, sorry. Hari ini, malam tahun baru. Dan soal penandatangan kontrak itu, sebaiknya kalian jangan terlalu cepat merasa tenang. Dasar orang kampung. Tahu apa soal kontrak tanda tangan kita? Hah? Kamu pikir saya nggak bisa? Sorry. Dari keluarga kampung. Tahu apa soal bisnis besar di Jakarta? Tahu apa? Nggak mungkin. Papa bicara soalnya dia tahu sesuatu. Soalnya dia sedang membuka permainan lain. Jadi, selama ini yang kamu sembunyiin. Kalian tidak pernah bertanya, kenapa di rumah sebelah ini banyak barang-barang antik bernilai tinggi? Dan kalian juga nggak pernah bertanya, kenapa Hadi Wibowo selalu berada di sisi saya? Dan yang paling penting, kalian tidak pernah bertanya, saya bermarga apa? Cukup. Jangan kira cuma karena bermarga Pratama, kalian langsung jadi keluarga besar. Apapun ceritanya, fakta bahwa kalian tinggal di desa terpencil ini gak akan berubah. Kevin, tidak mungkin, Kevin.
Lebih ada yang nggak beres. Pak, Ma, jadi keluarga kita ini adalah keluarga Pratama nomor 1 di Nusantara. Iya. Gabriel, ini kayaknya tidak mungkin ini ada tanda tangan dengan keluarga Pratama, Vin. Aduh, bahaya, Vin. Enggak. Kalian semua aktor. Ini sandiwara besar. Tuan Edwin. Tuan Edwin, waktunya sudah tiba. Pak Darto. Pak Darto kepala desa. Pak Darto, akhirnya Bapak datang juga. Pak, mereka ini semua penyamar, Pak. Menyamar menjadi anggota keluarga Pratama, Pak. Ketua, Ibu Dewi, Tuan Muda, semuanya sudah siap. Tim koki profesional sedang dalam perjalanan. Para tamu-tamu besar sudah menunggu untuk mengucapkan selamat tahun baru. Ini nggak bohong kan? Oh, iya, aku juga lihat ini. Beneran gak sih? Aku lihat kan, Mas. Adrian, keluarga kamu itu benar-benar keluarga Pratama di Nusantara. Pak, ini beneran, Pak? Iya. Adrian, maafin Bapak ya. Udah menipu kamu selama bertahun-tahun. Dalam aturan keluarga Pratama, identitas keluarga Pratama akan bisa diungkap setelah menjelang pernikahan. Iya, Adrian. Kehidupan sederhana kita sudah tertata rapi oleh Papa dan Mama. Termasuk juga tentang Pak Darto. Pak Darto bukan hanya kepala desa di sini, tapi juga dia Presiden PT Nusantara Karya. Pak, kenapa Papa ngelakuin semua ini ke aku, Pak? Yang pertama, Papa ingin kamu merasakan betapa sulitnya mencari uang. Selama ini, demi beberapa ratus ribu dalam satu pesanan, kamu harus muter otak, menghitung ulang, tanpa mengenal lelah. Latihan itu tidak bisa dibeli dengan uang seberapapun, Adrian. Yang kedua, untuk melatih ketahanan kamu, tanpa badai, kamu nggak akan bisa melihat pelangi. Adrian, tanpa karakter yang kuat, kekayaan sebesar ini, apa kamu mampu menjaganya? Tuan Muda Adrian, semua orang yang sudah pernah berinteraksi dengan Tuan juga sudah melihat pertumbuhan Tuan. Dan ini yang paling penting, Adrian. Papa ingin membantu kamu menemukan seorang istri yang benar-benar mencintai kamu. Di saat identitasmu belum terungkap. Dan lihat Fiona, dia tetap berdiri di samping kamu. Bahkan rela dalam menghadapi tekanan, hinaan, bahkan resiko yang berat demi kamu, Adrian. Adrian, ketulusan seperti itu jauh lebih berharga dari apapun. Pak, Ma, Om Adi, permainan ini ternyata jauh lebih besar dari yang bisa kubayangkan. Tapi, sepertinya emang begini seharusnya. Om, aku Anak bodoh. Sekarang mending rubah panggilan. papa mertua. Aku nggak nyangka keluarga Pratama yang ada di sini adalah keluarga Pratama yang ada di Jakarta. Jadi aku ketemu sama Tuan dan ibu dari orang terkaya di negeri ini. Dan yang terpenting, putriku menemukan cinta sejatinya. Yang ternyata Tuan Muda dari orang terkaya di negeri ini. Waktunya sudah tepat. Biarkan semuanya masuk.
untuk mengumumkan identitasnya Adrian. Baik, Ketua. Semuanya para tamu, silakan masuk satu persatu. Selamat tahun baru kepala keluarga. Semoga Tuan Muda selalu sukses dan cemerlang. Ini ukiran kayu jati tua dari Maestro Jepara. Usianya lebih dari 100 tahun, melambangkan fondasi yang kuat dan keberlanjutan usaha. Selamat tahun baru kepala keluarga. Terus ini jam tangan dari sepatu garis Swiss, satu-satunya di dunia. Saya persembahkan untuk Tuan Muda. Gaben, ini benar-benar bos-bos raksasa bisnis. Selamat tahun baru Pak Dwi, Pratama. Terima kasih, Pak. Di hari yang bahagia ini saya ingin mempersembahkan sebuah hadiah kecil untuk Bapak. Ini adalah batu antik yang sangat langka, Pak. Khusus didatangkan dari Kalimantan. Saya harap Bapak senang menerima hadiah kecil dari saya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Dewi. Kepala keluarga. Ini berlian rendah. 50 karat. Asli dari Afrika. Terima kasih, Pak. Selamat tahun baru. Ini adalah bukti kepemilikan sertifikat perkebunan teh dan juga kopi di Jawa Barat dan juga Toraja. Semua hasilnya akan diserahkan dalam nama Anda. Semua nilainya berapa, Pak? Yang ada di otak kamu cuma uang aja. Ini garis pusaka Mataram. Sudah disertifikasi sebagai warisan budaya nasional. Tidak untuk dipakai, tapi sebagai simbol kepemimpinan dan tanggung jawab. Terima kasih, Pak. Tadi, ya. Tuan Muda. Ini syukurkan pesanan khusus dari Italia. Produksinya sangat terbatas, hanya 5 unit di seluruh dunia. Gitu. Aku benar-benar sangat mampu. Semua salah kamu sendiri. Tapi semua masih bisa diperbaiki. Kalau kamu minta maaf, harus terus. Dan ingat, gak semua harus kamu lihat dengan kacamata harta. Saudara-saudara, hari ini, hari tahun baru, nanti, saya ingin mengundang kalian semua di depan alun-alun desa untuk makan bersama. Pak Darto, tolong antarkan para tamu. Baik, Ketua. Pak Idui. Saya benar-benar minta maaf, Pak. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang berkuasa di sini. Saya minta maaf, Pak. Baru tahu kamu semuanya sekarang. Kenapa? Kamu takut? Saya ini benar-benar salah menilai orang, Pak Edwin. Maafkan saya, Pak Edwin. Aduh, ampun. Minta maaf. Sudah nggak ada gunanya. Adrian,
Papa serahkan semuanya sama kamu. Pak, Ma, sekarang kamu paham. Adrian, Tuan Adrian, saya mengaku salah. Saya benar-benar minta maaf. Tolong, jangan batalkan kerja sama keluarga kita. Aduh, lo tadi udah ngehina Fiona. Ya Tuan Muda, saya benar-benar salah. Saya sangat bersalah. Saya salah, Pak. Saya salah, Tuan. Saya janji, saya tidak akan mengganggu Fiona lagi. Saya berjanji, Tuan Muda. Tuan Muda, ampuni keluarga saya. Maksudnya keluarga Surya. Benar-benar tolong saya ini, ampun. Tolong. Beri kesempatan saya. Beri kesempatan, Tuan Muda. Ampun. Anakmu Kevin salah. Kevin Surya. Tadi lo bilang kalau lo gagal tanda tangani kontrak dengan keluarga Pratama, lo akan berdiri terbalik dan keramas di depan semua orang. Baik, Pak. Saya akan lakukan. Cukup. Kalian udah bikin malu keluarga Pratama. Gue minta kalian sekarang pergi dari sini. Dan kalau enggak, saya akan panggil kedua om saya. Tuan Muda, kami bisa pergi. Tapi mohon Tuan Muda, jangan batalkan perjanjian keluarga kita. Saya mohon Tuan Muda. Kevin, sebaiknya kita memang pergi dari sini, Kevin. Ini tempat tidak layak buat kita. Gak bisa ya. Kalau kita pergi, nama keluarga kita bakalan hilang. Pak Selamat, Pak Sore. Kami siap Tuan Muda. Jangan. Usir mereka dari sini. Siap. Dan tolong sampaikan ke semua penduduk di Jakarta kalau keluarga Surya harus dihapus. Jangan Tuan Muda. Siap. Tuan Muda jangan. Saya mohon Tuan jangan. Oh mereka. Ayo. Tuan jangan Tuan Muda. Ayo. Tuan Muda. Ayo. Cepat. Adrian, nanti Tante jadi ibu mertua kamu kan? Tante minta maaf, Tante salah. Tante ngapain sih? Maafin Tante kan? Tante gak akan berdiri. Sebelum kamu maafin Tante, Tante akan berlutut terus seperti ini. Tante tahu Tante salah. Tante janji Tante gak akan menilai orang dari hartanya lagi. Tante mohon maafin Tante ya, Adrian. Tolong beri Tante kesempatan satu kali ini aja. Kalau bukan karena Fiona, mungkin aku nggak bisa maafin Tante. Jadi kamu maafin Tante kan? Gimana menurut kamu? Aku ikut keputusan kamu aja. Tante boleh banget. Makasih, Adrian. Mulai sekarang, Tante adalah ibu mertuaku. Dan kalau sampai Tante ngulangin sikap kayak tadi lagi, aku gak akan pernah anggap Tante lagi. Terima kasih, Adrian. Tenang aja. Tante akan berubah kok. Tante janji. Calon besan, gimana kalau malam tahun baru kita sekalian membahas pernikahan anak kami?
Demi Fiona, kita beri dia kesempatan satu kali lagi. Pak Budi, Bu Maya, ayo kita bicara, kita duduk secara baik-baik, ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih ya calon besan. Makan malam sudah memulai. Malam ini ada beberapa wartawan. Saya ingin memanfaatkan momen ini untuk dua hal penting. Yang pertama, Adrian sebagai pewaris Pratama Group. Dan yang kedua, pernikahan Adrian dengan Fiona. Boleh saya? Ya, Chen. Ya. Rasanya kayak mimpi. Sekarang kamu kan udah kaya raya. Aku tuh takut deh. Suatu saat kamu bakal ninggalin aku. Enggak. Aku janji. Aku gak akan ninggalin kamu. Janji? Yap. Kamu kenapa? Menurut kamu aku mau ngapain? Kan ini malam pertama kita. Iya, tapi bukannya ini terlalu cepet ya? 3 bulan loh. Setiap kali aku mau nginep ke rumah kamu, kamu selalu aja nganterin aku pulang. Kamu sengaja ya? Hah? Aku takut kamu rugi aja sih. Jadi rasanya buat aku ini terlalu cepat. Terlalu cepat. Aduh. Kamu kira aku tuh jatuh cinta sama kamu kenapa? Gara-gara aku salah naik mobil 3 bulan yang lalu. Bukannya gitu ya? Please deh. Kamu masih ingat gak sih? Dulu kamu pernah lindungin anak cewek di depan sekolah. Itu kamu? Kamu gak apa-apa? Lain kali kamu jangan sendirian ya. Dadah yuk, aku anterin pulang. Ya. Iya. Itu aku. Aku tuh selalu cariin kamu kemana-mana. Jadi, menurut aku pertemuan kita ini itu takdir. Istriku. Mungkin aku gak ingat semuanya. Tapi rasa cinta aku ke kamu gak akan pernah lupa. Karena kamu adalah cinta pertamaku.
Oke, let's go. Go. Ah. Pagi datang mengetuk jendela, membawa cahaya penuh makna. Ku rasakan denyut harapan mengalir kuat dalam dada. Takkan lagi ku terdiam, menunggu waktu tenggelam. Hari ini ku pilih melangkah, menjemput semua yang ku impikan. Api kecil di dalam jiwa kini berubah jadi cahaya. Ini energiku takkan padam, oh badai datang menghadang. Semakin jatuh semakin kuat,
La